IndiHome, dekatkan pengalaman. Dari Telkomsel. Fenomena masyarakat untuk berburu pakaian bekas sepertinya akan terhalang beberapa waktu ke depan. Pasalnya, pemerintah sudah bertindak tegas untuk melarang penjualan pakaian bekas impor yang kerap disebut dengan thrifting. Tidak hanya melarang penjualan pakaian bekas atau balpres, penegakan hukum melalui kepolisian juga gencar dilakukan dengan melakukan razia dan pemusnahan pakaian bekas impor. Meski para pelaku usaha thrifting berupaya bernegosiasi dengan pemerintah dengan menyatakan kesiapannya membayar pajak, namun sepertinya pemerintah bergeming. Melihat data Badan Pusat Statistik, impor pakaian bekas yang tercatat saja angkanya sudah cukup mencengangkan. Bagaimana tidak? Pada tahun 2023, impor pakaian bekas hanya 12,9 ton dengan nilai 29,8 ribu dolar Amerika. Angka ini melonjak 302% pada tahun 2024, mencapai 3.865 ton dengan nilai 1,54 juta dolar Amerika, dan hingga Agustus 2025 sudah mencapai 1.242 ton. Data yang ada adalah pakaian bekas yang masuk secara legal, belum terhitung dengan pakaian impor ilegal yang jumlahnya jauh lebih besar. Lalu, strategi apakah yang akan dilakukan untuk menekan impor pakaian bekas yang sudah menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat dewasa ini? Akankah industri tekstil lokal akan menggeliat usai keran impor balpres ditutup? Ya pemirsa, fenomena masyarakat berburu pakaian bekas atau thrifting ini nampaknya akan tertahan karena pemerintah Indonesia dengan tegas melarang sudah peredaran impor pakaian bekas yang selama ini mungkin juga banyak penggemarnya begitu kan. Nah, bagaimana kemudian strategi yang akan dilakukan oleh pemerintah untuk terus menekan adanya impor pakaian bekas ini pemirsa, meskipun para pelaku usaha thrifting ini sudah bernegosiasi kepada pemerintah, mereka bersedia untuk membayar pajak. Malam hari ini kita akan membahasnya bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah bergabung di Apa Kabar Indonesia Malam. Ada anggota Komisi 6 DPR RI, Bang Fernando Gadinduto. Selamat malam Bang Fernando, apa kabar? Selamat malam, Assalamualaikum. Sehat ya Bang? Waalaikumsalam. Bertemu lagi kita malam hari ini dengan tema yang sama. Dan ada juga sudah bergabung bersama kita malam hari ini ada Bang Rifai, perwakilan pedagang atau pelaku usaha thrifting Pasar Senen. Selamat malam Bang Rifai, apa kabar? Selamat malam Mbak Nek. Sehat ya Bang ya? Sehat. Sehat. Dan juga bergabung bersama kita melalui sambungan Zoom ada Pak Sarman Simanjorang, Ketua Apindo. Selamat malam Pak Sarman. Selamat malam Ane, selamat sehat dan semangat selalu. Salam sehat dan semangat selalu. Oke, Bang Rifai, mungkin kita ingin meluruskan dulu, ingin punya pemahaman yang sama dulu tentang bisnis thrifting ini. Sebetulnya gimana sih Bang Rifai kalau di Pasar Senen para pedagangnya dapat barang dari mana, kemudian membeli dari siapa? Gimana Bang Rifai? Jadi thrifting ini sebenarnya kan sudah lama. Dari mungkin sekitar 40 tahun ke belakang sebenarnya sudah ada thrifting ini. Nah, memang peningkatan thrifting itu meningkat sejak COVID. Sejak COVID itu memang meningkatnya luar biasa. Mungkin di saat itu ya orang-orang tidak bisa keluar rumah. Jadi PSBB kan waktu itu. Ya. Nah, jadi dari sejak itulah thrifting ini memang meningkat pesat. Nah, kalau sekarang kenapa jadi thrifting meningkat pesat? Ya mungkin karena lebih ke lifestyle sih. Barang-barang ini unik gitu. Barang-barang ini unik, tidak bisa didapatkan dari tempat lain. Hanya ada satu macam itu aja. Oke. Nah, jadi kenapa tidak diproduksi massal gitu ya? Tidak diproduksi massal. Oke. Nah, bisnisnya ini ya kebetulan memang barangnya itu sumber utamanya dari Korea dan Jepang. Korea dan Jepang. Ya kita membelinya itu ke para pemasok yang ke Indonesia. Oke, jadi kebanyakan dari Korea dan Jepang dan para pedagang ini juga membeli ya dari pemasok itu ya? Iya, kita beli langsung dari pemasok. Yang dalam bentuk seperti apa? Dan biasanya kualitas barangnya, gambarannya seperti apa juga Bang Rifai? Dia kan bentuk bal press. Dari dalam bal press itu nanti ada sekian ratus pieces. Nah itu akan disortir.
Disortir itu nanti akan dipilih mana yang bisa dijual mahal, mana yang bisa dijual sedang, dan mana yang dijual murah. Tapi kebanyakan rata-rata barang itu memang semuanya layak jual. Semuanya layak Semuanya jual. layak jual. Yang dimaksud layak jual ini, indikator atau standarnya seperti apa Bang Rifai kalau kita bicara pakaian bekas? Artinya barang ini tidak ada yang sobek-sobek, tidak ada ya seperti baju pada umumnya. Oh, bisa masih dipakai. layak untuk dijual. Ya seperti tadi kita awal bicara, Mbak Ani juga kan termasuk pecinta thrifting. Pernah membeli thrifting? Pernah, tapi Oke. artinya pernah menyukai thrifting, ya kan? Aha. Nah, kenapa Mbak Ani menyukai thrifting? Oke. Ya mungkin karena dia itu tadi lebih barangnya ini lebih unik. Jadi mungkin barang-barang yang tahun 80-90-an di zaman sekarang ini muncul lagi ini barang. Itu namanya yang vintage tadi. Nah, jadi karena keunikan itu sebenarnya. Kalau ditanya masalah harga di baju-baju thrifting itu sebenarnya banyak lebih mahal dari baju-baju baru. Nah, Bang Rifai dan teman-teman pedagang thrifting ini kan tadi membeli dari pemasok ya? Betul. Kebanyakan yang berasal dari Korea dan juga Jepang. Barang-barangnya. Harga yang dibayarkan itu apakah juga diinformasikan termasuk untuk pajak dari barang itu masuk Indonesia atau tidak? Tidak. Jadi sebenarnya barang ini kita tahu dilarang. Itu memang kita tahu. Tapi yang pasti begini. Usaha ini sudah digeluti berpuluh tahun. Baru rame penindakan itu memang kurang lebih 2-3 tahun ke sini. Tahun 2023 itu juga pernah, waktu itu zamannya Pak Zulkifli Hasan sama untuk penindakan di baju bekas. Tapi waktu itu ada solusi untuk para pedagang. Solusinya apa waktu itu, Bang? Waktu itu kita diperbolehkan memang sampai barang habis. Waktu zaman Pak Zulkifli Hasan 2023. Artinya menghabiskan stok saja? Menghabiskan stok itu. Oke. Nah, sekarang penindakannya ya sejak pernyataan Pak Menteri Purbaya. Keuangan, ya memang sekarang lebih gencar. Jadi APH sekarang itu ya memang sih lebih kencang untuk penindakan sekarang di lapangan. Oke. Tapi yang kita harapkan sebenarnya Mbak Ane, ini kita cari solusi. Karena ini menyangkut jutaan para pedagang. Yang kita harapkan itu apa solusi dari pemerintah supaya ini manusia-manusia yang bergantung hidup dari thrifting ini dikasih fasilitas. Apa sih solusinya? Yang kami mohonkan kemarin begitu kami ada BAM ke DPR, kita minta memang dilegalkan. Tapi mungkin dirasa sulit untuk dilegalkan. Tapi setidaknya ada yang namanya larangan terbatas. Kan bisa, kamu diperbolehkan tapi dengan jumlah kuantiti sekian. Oke. Itu dari sisi pemerintah. Jadi jangan langsung ditebas, dimatikan. Karena kalau sekarang langsung dimatikan dari hulu, otomatis itu ke bawahnya mati dengan sendirinya. Jadi Bang Rifai mau bilang kalau pedagang thrifting ini juga UMKM gitu sebetulnya? Kita bagian dari UMKM. Oke. Kita menciptakan lapangan pekerjaan, kita bayar pajak, kita bayar sewa gedung, Oke, kita baik. bayar pajak juga. Oke, baik Bang Fernando, gimana nih DPR yang harus menengahi kemudian dampak dari apa kebijakan yang diambil oleh pemerintah, ada efeknya tentunya baik pada masyarakat maupun juga kepada pedagang thrifting yang kemudian juga merasa kita nih UMKM juga kok pedagang thrifting, gimana Bang? Memang pedagang thrifting ini termasuk Pak Rifai, memang UMKM yang kita harus lindungi. Karena UMKM itu kan adalah fondasi dari ekonomi Indonesia gitu. Kami paham. Tapi tadi Pak Rifai juga mengatakan, mengakui bahwa ini adalah barang ilegal. Ya. Nah, yang kami berantas atau kami tindak itu bukan thriftingnya, bukan pedagang thriftingnya, tapi barang ilegalnya yang kita berantas gitu. Thriftingnya boleh dagang tetap, nggak masalah, kita nggak masalah. Tapi barangnya bukan barang ilegal yang didagangkan kembali gitu. Nah, pemerintah hari ini bersama Pak Presiden Prabowo ini mau lakukan suatu hal yang udah pasti ada solusinya, mitigasinya udah ada gitu. Jadi Pak Rifai dan teman-teman nggak usah khawatir. Pak Prabowo kemarin sudah bertemu, udah manggil 3 menteri, Menteri UMKM, Menteri Perdagangan, dan Menteri Industri untuk memberikan solusi kepada pedagang-pedagang thrifting ini gitu. Salah satu solusinya adalah nanti Kementerian UMKM, Pak Maman Abdurrahman itu udah siap dengan 1.300 brand atau 1.300 merek yang bisa siap berkolaborasi dengan pedagang-pedagang thrifting untuk dijual kembali.
Dan selain daripada itu, Oke. selain 1.300 brand atau merek yang siap untuk diperdagangkan kembali, itu mereka sudah lagi merumuskan beberapa skema-skema bisnis yang bisa dikolaborasikan antara produsen tekstil Indonesia dengan pedagang-pedagang ini. Jadi pemerintah ini akan hadir di sini Mbak Ken, jadi nggak usah khawatir. Ini saya yakin dalam waktu dekat, ini pasti Pak Rifai ini pasti akan tetap bisa berdagang lagi. Hanya bedanya Pak Rifai, dulu berdagang barang ilegal, sekarang berdagang barang legal gitu. Itu aja perbedaannya gitu. Jadi nggak usah khawatir, pasti ntar akan ada solusi terbaik. Ini solusinya bukan hanya sekedar menghabiskan stok aja Pak Rifai, tapi kita akan memberikan solusi terbaik untuk gimana caranya pedagang-pedagang thrifting ini masih terus bisa berjalan dan bisa mencari uang untuk berdagang. Jadi pemerintah atau DPR juga sendiri sudah men-challenge kepada pemerintah untuk memberikan solusi juga, Iya, tidak pasti. hanya menelurkan kebijakan tanpa solusi. Iya, itu kan begitu tugas ya? kita, kan Oke. kami wakil rakyat, kami kan wakilnya Pak Rifai juga Makanya gitu. kita minta tolong sama beliau-beliau ini Iya, pasti. menjembatani aspirasi pedagang Oke. untuk disampaikan kepada Pasti. pemerintah. Ya, menarik nih untuk kita bahas lebih lanjut, termasuk tadi juga Bang Fernando sudah menyinggung bahwa kemudian Menteri Perdagangan dan juga pemerintah ini sudah siap berkolaborasi memasukkan barang-barang yang legal untuk kemudian terus bisa mendukung usaha-usaha yang dijalankan oleh Bang Rifai dan teman-teman. Kita nanti ingin tahu dari Pak Sarman apakah betul-betul sudah siap untuk berkolaborasi, tapi dijawabnya nanti ya Pak Sarman, usai jeda kami kembali hadir untuk Anda. Baik pemirsa, kita akan lanjutkan pembahasan malam hari ini soal fenomena thrifting yang sudah dilarang tegas oleh pemerintah Indonesia begitu. Nah, tapi sebelum kita membahas lebih lanjut, kami hadirkan dulu pemirsa pernyataan yang disampaikan oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa mengenai hal ini. Ya, beberapa pedagang thrifting meminta thrifting untuk dilegalkan dan mereka berjanji untuk membayar pajak. Tanggapan Bapak, tanggapan saya nggak perlu dengan bisnis thrifting. Yang saya kendalikan adalah barang ilegal yang masuk ke Indonesia. Saya akan membersihkan Indonesia dari barang-barang ilegal yang masuknya ilegal. Thrifting kan kalau barang bekas kan dilarang kan, sudah jelas itu ilegal. Jadi nggak ada hubungannya bayar pajak apa nggak bayar pajak, itu barang ilegal. Baik, itu pernyataan dari Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa dan kami juga memiliki data pemirsa yang mungkin bisa Anda simak bersama dan menjadi bahan pembahasan kita malam hari ini. Kami coba hadirkan untuk Anda, ini adalah indeks keyakinan konsumen di tahun 2025. Kami coba rangkum untuk Anda di tahun 2021 ada sekitar 7,9 ton pakaian bekas yang masuk senilai 44,1 ribu US dollar. Kemudian di tahun 2022 ada 26,2 ton. Di 2023 sempat mengalami penurunan ke angka 12,9 ton. Di 2024 mencapai puncaknya dengan jumlah sekitar 3.865,4 ton. Serta di 2025 ada 26,2 ton. Sekitar 272,1 ribu US dollar ini pemirsa. Ini sumber yang kami kumpulkan menjadikan gambaran bagi kita soal bagaimana banyaknya pakaian bekas yang masuk ke Indonesia. Dan ini di sejumlah negara pemirsa, kami juga hadirkan untuk Anda negara-negara yang menjadi asal pakaian bekas yang masuk ke Indonesia. Ada dari Hong Kong di urutan pertama, kemudian Taiwan, Singapura, Arab Saudi, Malaysia, Uni Emirat Arab dan juga lainnya, termasuk tadi juga disampaikan oleh Bang Rifai ada dari Korea dan juga dari Jepang. Ya, kita tadi sudah melihat bagaimana tren adanya thrifting di Indonesia, kemudian negara-negara asal mana saja yang menjadi sumber penghasil pakaian bekas yang kemudian diimpor masuk ke Indonesia. Kita akan coba ke Pak Sarman. Pak Sarman tadi sudah ikut menyimak bagaimana diskusinya cukup padat Pak, berisikan juga kekhawatiran dari para pengusaha thrifting di Pasar Senen. DPR coba menjembatani untuk menghadirkan solusi di mana nanti para pengusaha tekstil akan menjadi pemasok barang yang legal kepada para pedagang thrifting ini sehingga bisnisnya bisa terus berkelanjutan. Sudah siap dengan kolaborasi tersebut, Pak Sarman? Ya, terima kasih, Ane. Jadi gini, masalah thrifting ini kan adalah merupakan penegakan hukum sebenarnya. Tadi Pak Rifai juga menyatakan bahwa ini adalah barang yang ilegal masuk.
Dan kami dari Apindo Dunia Usaha selama ini juga sudah menyuarakan kapan pemerintah dengan tegas untuk melakukan penertiban hal ini. Karena pertama, ini sangat-sangat mengancam kepada teman-teman kita yang melakukan import legal, yang barang-barangnya banyak dijual di pusat-pusat perbelanjaan, di mall misalnya. Mereka itu sudah mengeluh gitu kan. Artinya bahwa mereka yang legal dihadapkan dengan pakaian-pakaian bekas yang ilegal yang banyak di pasaran. Nah, tentu ini juga akan tidak adil. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu ini juga kan sangat-sangat mengurangi daripada potensi penerimaan negara dari pajak dalam hal ini. Itu udah pasti. Kemudian juga ini sangat-sangat mengancam kelangsungan daripada industri-industri padat karya kita, ya, di mana kita lihat industri padat karya kita ini banyak, ya, baik yang besar, apalagi UMKM kita juga sangat banyak yang namanya konveksi lokal dengan beragam merek-merek dalam hal ini. Ini juga sangat-sangat keselangsungannya sangat terancam dengan masuknya barang-barang pakaian impor legal ini. Nah, kemudian juga kita lihat misalnya masalah perbedaan harga itu sangat-sangat merusak daripada produk lokal kita. Jadi kami dari pengusaha tentu sangat memberikan apresiasi kepada pemerintah yang memang sudah tegas akan melakukan penertiban dan juga memberhentikan dengan pasti praktek daripada thrifting ini. Kami setuju bahwa ini harus diawali dari hulunya. Bukan UMKM-nya. UMKM harus kita lindungi. UMKM ini ya yang namanya ada peluang ya mereka akan manfaatkan gitu kan. Tapi kalau dari hulunya sudah ditertibkan ya bagaimana misalnya pintu-pintu masuknya pelabuhan-pelabuhan yang gelap-gelap ini yang memungkinkan mereka masuk ini kalau bisa nanti sudah dipastikan tidak ada. Nah, tentu ini akan menjadi akan memberikan dampak positif terhadap kelangsungan daripada berbagai UKM kita. Nah, tadi dari Pak Fernando juga menyatakan bahwa DPR pemerintah akan memfasilitasi bagaimana kelangsungan usaha daripada UMKM kita ini. Saya melihat peluang ini sangat besar kepada UKM kita dan industri padat karya kita yang mampu mensuplai kepada UKM kita, pedagang-pedagang UKM kita. Karena sebenarnya ya banyak industri kita, banyak brand-brand kita yang juga layak dijual. Hanya memang yang perlu adalah bagaimana pemerintah juga memberikan stimulus kepada IKM industri ini ya. Pertama misalnya bagaimana mereka juga diberikan akses pembiayaan, kemudian juga bahan baku, kemudian juga dari sisi teknologi, harga energi, logistik, ya termasuk misalnya adalah ya mengenai upah dalam hal ini. Nah, karena perbedaannya harga. Kenapa konsumen kita lari kepada pakaian-pakaian bekas ilegal ini? Karena dari sisi kualitas, dari sisi harga lebih murah dibandingkan lokal kita. Tapi kalau harga-harga produk lokal kita juga bisa hampir menyamai, saya yakin penduduk Indonesia akan lebih cinta memakai produk Indonesia. Gitu. Oke, baik. Bang Rifai, gimana mungkin merespon mengenai hal ini? Tadi juga sudah coba dicarikan solusinya. Thriftingnya bisa harapannya terus jalan, Bang. Tapi barangnya saja yang diganti gitu. Begini, Pak. Jadi sepertinya thrifting ini selalu dijadikan kambing hitam mengenai hancurnya UMKM lokal di Indonesia. Tapi menurut kami ya, bukan thrifting yang membunuh UMKM lokal atau produksi tekstil di Indonesia. Bukan thrifting. Kalau kemarin meminjam data yang disampaikan dari teman-teman di DPR itu, hanya 0,5 sekian persen pengaruhnya di tekstil Indonesia. Yang utama itu adalah produk Cina ilegal yang masuk ke Indonesia itu hampir menguasai 80% pasar Indonesia. Nah, pertanyaannya, kenapa selalu thrifting yang dijadikan tumbal gitu loh? Artinya thrifting inilah sebenarnya yang membunuh UMKM. Saya rasa enggak juga. Kita bicara produk tekstil di Indonesia. Apa sih yang bikin tutup? Ya itu tadi, produk-produk Cina itu yang masuk. Masa kerudung bisa dijual Rp1.000?
Jadi Bang Rifai dan teman-teman ingin mempertanyakan justru kok bisa barang-barang tersebut masuk begitu? Iya, jadi jangan thrifting terus yang dijadikan tumbalnya gitu. Tadi masalah harga. Harga thrifting kan kita udah tadi bicara. Thrifting itu banyak lebih mahal dari harga baju baru. Kenapa diminati? Karena memang segmentednya itu beda. Bukan artinya gini, saya kenapa menyukai thrifting itu tadi karena dia keunikannya. Dia nggak ada yang barang yang sejenis yang bisa didapatkan di satu tempat. Hanya itu aja. Jadi dia lebih ke lifestyle gitu. Nah, kita sebenarnya, saya ini jujur menolak ini. Kita para pedagang thrifting itu menolak kalau dikaitkan thrifting itu pembunuh UMKM. UMKM lokal. Jadi yang utama yang membunuh itu adalah produk-produk Cina yang masuk ke Indonesia yang tanpa batas. Nah, sementara pemerintah selama ini kemana aja? Kerannya dibuka lebar gitu, Oh Bang? iya dong, dibuka lebar. Katanya Street Tech tutup. Pertanyaan saya, Street Tech kenapa tutup? Kalau yang kita baca-baca di media itu Street Tech tutup itu karena korupsi, bukan karena thrifting. Oke, baik. Bukan baik. karena thrifting. Oke, menarik nih Bang Rifai, nanti mungkin juga bisa ditanggapi oleh DPR, tapi sebelumnya pemirsa kami juga akan ajak Anda untuk melihat bagaimana tanggapan masyarakat mengenai pelarangan adanya thrifting, karena fenomena thrifting ini tidak hanya di Jakarta ya, tapi di daerah-daerah lain di Indonesia juga marak begitu terjadi. Bersama rekan kami Yasin Idris di Surabaya, Jawa Timur. Yasin, silakan. Ya pemirsa, dengan adanya kebijakan yang akan diterapkan bahwa akan melarang thrifting yang dilakukan oleh Menteri Keuangan, ini banyak sekali pendapat masyarakat, ada yang setuju dan juga ada yang tidak. Nah, bagaimana suara masyarakat yang ada di kota Surabaya? Sudah bersama dengan saya, ini salah satu narsum dengan Mbak siapa Mbak? Aulia. Mbak Aulia, ini kan tentunya sudah mendengar ya dengan kebijakan yang nantinya akan dihapuskan semua thrifting ada di Indonesia. Nah, Mbak Aulia sebagai masyarakat mungkin pernah menikmati thrifting juga, setuju nggak dengan kebijakan ini? Saya setuju dengan kebijakan penghapusan thrifting di Indonesia karena dengan adanya penghapusan thrifting ini membantu industri tekstil lokal itu lebih maju dan berkembang ke depannya. Karena dengan adanya thrifting memang mungkin masyarakat lebih memilih thrifting daripada industri tekstil lokal. Cuman mungkin Pak Purbaya lebih memberikan alternatif agar harga-harga yang industri tekstil lokal itu lebih murah dibanding dari biasanya yang seperti sekarang, seperti itu. Kalau Mbak Aulia sendiri sepanjang mungkin ya sepanjang ini pernah menikmati nggak sih thrifting? Bagaimana sih kesannya? Pernah sih dulu waktu SMA nyoba sekali itu kalau di Surabaya kita ada Tugu Pahlawan, di situ kita sering mencoba beli thrifting, itu rasanya seru sih, tapi ternyata kita jadi tahu kalau itu nggak baik untuk kesehatan juga karena kita nggak pernah tahu kan itu bekas siapa, higienis atau tidak gitu, seperti itu sih. Baik, berarti dari sisi kesehatan Mbak Aulia ya. Betul. Oke, nah coba kita dengar pendapat lainnya, ada juga salah satu narsum saya yang ada di sini. Mbak, izin bertanya sedikit ya dengan Mbak siapa Mbak? Ayu. Mbak Ayu, boleh agak geser sedikit Mbak Ayu. Mbak Ayu, kalau Mbak Ayu sendiri sudah pernah mendengar tentunya tentang kebijakan thrifting di Indonesia akan dihapuskan gitu ya. Nah kalau Mbak Ayu sendiri sebagai warga nih setuju nggak dengan kebijakan ini? Kalau saya sih setuju kalau dihapuskan, karena menurut saya secara kesehatan itu kita nggak pernah tahu ya untuk baju itu udah dipakai sama siapa, lalu penyakit-penyakit apa yang di baju itu, untuk kuman-kumannya juga kita nggak pernah tahu, walaupun udah dicuci berkali-kali tapi ya tetap aja gitu. Jadi saya setuju bakal dihapus gitu. Kalau misalnya dari sisi harga yang lebih murah, kemudian katanya kualitasnya juga bagus gitu kan, branded. Nah, Mbak setuju gimana melihat ini Mbak Ayu? Kalau saya secara harga memang dia rendah sekali, tapi nantinya akhirnya bakalan kita sendiri juga yang kena penyakit, entah itu dari penjualnya atau dari pembelinya gitu. Jadi saya tetap setuju bakal dihapus gitu. Dihapus ya. Kalau Mbak Ayu melihat nih, kan banyak nih penjual thrifting yang ada nih. Kira-kira nasib mereka nanti kan gimana nih kalau misalnya dihapus? Kalau Mbak Ayu sendiri gimana pandangannya? Kalau dari pengusahanya sih mungkin bisa diatur ya regulasinya oleh pemerintah. Jadi mereka tetap bisa berusaha tanpa harus menghapuskan usahanya gitu. Baik, terima kasih banyak Mbak Ayu ya, maaf sudah mengganggu waktunya ya.
Nah, itu tadi pemirsa ada dua pendapat yang memang mereka ini setuju dengan thrifting ini dihapuskan. Namun tadi saya sempat berbincang juga dengan salah satu narsum saya, tapi sudah cabut dikarenakan hujan. Dia tidak setuju karena alasannya menurut dia selain faktor harga yang lebih murah, kemudian kualitasnya bagus. Nah, dia meminta kalau memang mau dihapuskan, berharap apabila produk Indonesia ingin bersaing, maka diperbaiki kualitasnya seperti itu. Itu yang diharapkan. Sementara itu kan suara masyarakat dari Surabaya kembali ke Jakarta. Terima kasih Yasin Idris sudah meng-capture bagaimana respon masyarakat khususnya di Surabaya soal pelarangan adanya thrifting di Indonesia. Nah, Pak Sarman, tadi sudah mendengar bagaimana penjelasan ataupun keresahan sebetulnya yang dirasakan oleh para pedagang thrifting, Pak, khususnya di Pasar Senen begitu ya. Tadi juga ada respon masyarakat. Gimana nih Pak Sarman? Teman-teman pedagang thrifting juga ini kan menjual barang-barang karena selama ini nampaknya pengawasan dari pemerintah sendiri begitu longgar, memberikan ruang yang begitu besar bagi masuknya barang-barang impor khususnya dari Cina begitu? Ya, pertama memang betul bahwa barang-barang dari Cina ini juga salah satu yang kita harapkan akan dijaga oleh pemerintah supaya itu tidak akan mengancam kelangsungan daripada industri padat karya kita. Dan bahkan Kadin ya bersama dengan Kementerian Perdagangan bulan Juli 2024 yang lalu itu juga sudah membentuk Satgas yang tujuannya salah satunya adalah barang-barang yang masuk dari Cina yang ilegal itu juga sangat-sangat murah dan itu juga sangat mengancam gitu loh. Itu memang salah satu faktor. Tapi terus terang bahwa yang jelas bahwa thrifting ini adalah barang ilegal. Ini yang harus dituntaskan oleh pemerintah. Nanti ada solusi terhadap pedagang-pedagang ini adalah solusi bagaimana mereka mampu menjual produk-produk Indonesia yang juga sebenarnya tidak kalah kualitas. Karena kalau tadi Pak Rifai bilang bahwa bukan thrifting, saya rasa konsumennya sama, ya konsumennya sama. Artinya bahwa thrifting ini juga memberikan kontribusi mengancam kelangsungan daripada UKM, produk-produk UKM kita juga industri padat karya kita dalam hal ini. Memang kalau padat karya yang besar itu memang betul-betul mereka juga bisa seperti Sritek misalnya karena memang banyak industri padat karya kita yang besar-besar ini tergantung daripada bayar luar negeri. Tapi kalau UKM kita yang jutaan ini, konveksi yang ada di seluruh Indonesia ini cukup banyak dan mereka juga memiliki kualitas yang tidak kalah dalam hal ini. Nah, ini juga harapan kami juga menjadi salah satu peluang bagi para pedagang-pedagang UMKM kita supaya bangga jugalah menjual produk Indonesia. Jangan bangga menjual produk asing yang tanda kutip adalah barang bekas. Kita ini menuju bangsa yang besar. Jadi lagi dicap kita menjadi negara yang masih memakai atau menjual produk-produk daripada barang bekas dalam hal ini. Tapi ini merupakan bagian daripada pendapat kami. Tapi kami setuju bahwa ini harus ada jalan tengahnya. Karena kita tidak ingin juga pendapatan daripada teman-teman kita UKM ini juga terhambat dalam hal ini gitu. Oke, baik Bang Fernando dari tadi sudah menjalankan perannya untuk mendengarkan dulu aspirasi dari berbagai kelompok masyarakat. Karena di segmen berikutnya Bang Fernando kita ingin tahu jalan tengah kemudian yang sudah coba dipikirkan dalam hal ini DPR mungkin men-challenge pemerintah juga untuk memikirkan bagaimana solusi terbaiknya. Kami akan hadirkan jawabannya untuk Anda pemirsa sesaat lagi. Baik pemirsa, kita lanjutkan lagi pembahasan mengenai bagaimana kebijakan pelarangan thrifting di Indonesia ini. Bang Fernando tadi sudah mendengar ya sebagai wakil rakyat, sudah mendengar bagaimana suara aspirasi dari masing-masing kelompok masyarakat yang kemudian ikut terlibat dalam bisnis thrifting ini. Pertanyaannya, kalau kemudian semangatnya ingin terus mempertahankan usaha yang baik karena Bang Rifai dan teman-teman juga UMKM, jalan tengah atau solusinya yang kemudian sudah coba di-challenge di ruang aspirasi publik di DPR ini seperti apa? Ya, jadi kita harus tarik mundur sedikit ya. Kenapa kita melarang barang impor, barang bekas pakaian ini impor kita larang? Itu awal mulanya kan Permendak nomor 40 tahun 2022. Nah, itu kan juga Pak Menteri Perdagangan pada saat itu juga membuat peraturan ini bukan ujuk-ujuk aja, pasti ada alasan-alasannya. Salah satu alasan-alasan tadi disampaikan teman-teman di Surabaya tadi, masalah penyakit, terus masalah industri dalam negeri juga, tekstil dan seterusnya gitu. Jadi memang kita melakukan peraturan ini nggak semata-mata hanya
mematikan industri ini, enggak. Jadi kita ada banyak alasan-alasan yang kita lakukan itu. Dan faktanya hari ini pada saat ini dilarang, memang itu kan 2022. Nah, justru saya menyayangkan kenapa Pak Purbaya kenapa Menteri Keuangan baru sekarang ini. Mesti kan Menteri Keuangan yang dulu melakukan ini kan. Ini kan gitu. sudah berlangsung sangat lama, Bang. Iya, tapi nggak apa-apa. Yang penting kan daripada kita nggak mulai kan, mending harus mulai sekarang. Tapi kan saya yakin Pak Purbaya ini nggak sendirian. Dan dia tuh ada presiden yang di atasnya Pak Prabowo Subianto yang bisa mengkoordinir dan dia bisa mengkolaborasi dan bisa orkestrasi seluruh kementeriannya ini supaya gimana caranya thrifting ini kita tutup, impor ilegal kita tutup, tapi pedagang-pedagang thrifting ini tetap ada. Itu solusinya tadi saya sampaikan di awal bahwa Kementerian UMKM di bawah Pak Maman Abdurrahman itu udah bekerja cepat untuk menginventaris semua produk dalam negeri yang bisa diperdagangkan kepada pedagang-pedagang thrifting. Ada 1.300 loh. Dan plus ada skema-skema bisnis yang akan dilakukan oleh Kementerian UMKM nanti dikolaborasikan antara pedagang-pedagang thrifting ini dengan produk-produk dalam negeri gitu. Itu menurut saya udah solusi yang terbaik. Itu adalah nih momentum bagus bagi kita untuk kita menghidupkan produk-produk dalam negeri lagi, momentum baik kita untuk kita berdiri di kaki sendiri untuk kita bangga kepada produk Indonesia dalam negeri yang kita perdagangkan gitu. Nah, kalau produk dalam negeri ini bukan kita yang perdagangkan, terus siapa lagi Mbak Ken yang perdagangkan? Kan gitu kan. Kita semangatnya harus sama-sama seperti itu. Jadi kita harus sama-sama membangun negara ini dalam sektor tekstil ini untuk kita memperdagangkan produk-produk dalam negeri. Tadi Bang Sarman juga udah menyampaikan banyak sekali pedagang-pedagang yang mengeluh masalah ini kan gitu. Ya kita sama-sama Pak Rifai juga nggak usah khawatir. Nanti kita akan padukan nih Menteri UMKM di Komisi 7, ntar saya akan kolaborasi, Menteri Perdagangan juga saya akan panggil. Nanti kita akan kolaborasi. Jadi jangan sampai ini saya pastikan jangan sampai pedagang-pedagang thrifting ini mati gara-gara peraturan ini. Nggak boleh peraturan itu yang tidak diinginkan oleh teman-teman Bang Rifai dan pedagang thrifting. Tapi kan begini Bang, permasalahannya mengganti entitas bisnis ya, komoditi bisnis tadi dari pakaian bekas impor, kemudian nanti akan dipasok dari dalam negeri. Ini kan juga butuh effort kayak gitu, apalagi tadi Pak Sarman juga bilang industri dalam negerinya sendiri sudah siap belum? Sedangkan dapur atau kemudian kebutuhan dari para pedagang thrifting ini tidak bisa ditunda. Jangan khawatir, sudah pasti akan siap. Kementerian UMKM sudah siap, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian semua udah dirapatkan di istana pada saat itu. Mungkin Rifan juga tahu juga itu Pak Prabowo udah menginstruksikan ini untuk persiapkan itu semua. Nggak usah khawatir, pasti akan siap. Siap nggak siap harus siap. Kita menjelang Natal nih, menjelang Tahun Baru, menjelang Idul Fitri, Ramadan. Iya, betul. Ini semua harus siap. Jadi nanti eksekutif itu kementerian itu harus kerja keras untuk gimana caranya pedagang-pedagang thrifting ini nggak boleh sampai kehabisan barang, Mbak. Oke. Gitu. Pak Sarman, singkat mungkin, siap tidak siap harus siap kemudian untuk bisa ikut mendukung jalan tengah terbaik sebagai solusi dari permasalahan ini. Saya sangat yakin ketika pemerintah tegas ya untuk melarang praktek-praktek thrifting ini, maka industri padat karya kita, konveksi UMKM kita akan semakin produktif. Karena apa? Karena peluang mereka menjadi tuan rumah di negeri sendiri itu akan sangat-sangat terbuka, tidak lagi dihantui oleh masuknya barang-barang atau katakanlah pakaian-pakaian bekas ilegal yang selama ini sangat mengancam. Itu pertama. Yang kedua tentu yang tadi dikatakan oleh Pak dari DPR bahwa kita harus melakukan perlindungan terhadap pedagang-pedagang kecil kita dari barang-barang bekas dari luar negeri. Jadi ini harus kita lindungi mereka supaya jangan mereka lagi menjual, tapi juallah produk-produk Indonesia yang saat ini tadi sampaikan juga sama Pak Fernando itu hampir 1.300 brand yang sudah siap juga dipasok ke pasaran dalam hal ini. Nah tentu ini yang saya katakan tadi perlu memang adanya stimulus-stimulus dari pemerintah, bagaimana juga melakukan pembinaan terhadap UMKM kita, terutama UKM-UKM penjual-penjual pakaian-pakaian ini ya supaya masa transisi ini betul-betul juga bisa memastikan bahwa usaha mereka akan tetap berlanjut dan produktif begitu. Baik Pak Sarman. Bang Rifai, seperti apa 1.300 brand dari Indonesia siap menggantikan komoditi bisnis Bang Rifai dan juga teman-teman, termasuk harapannya seperti apa Bang? Jadi begini, merubah suatu produk itu yang untuk kita perjualkan tidak seperti orang makan cabai dimakan hari ini langsung terasa pedasnya. Karena kenapa?
orang sudah terbiasa. Kita misalkan sudah terbiasa jual produk thrifting. Tiba-tiba masuk produk dari pemerintah. Oke. Apakah ini akan jalan? Pertanyaannya itu, apakah akan jalan? Kalau jalan ya syukur. Artinya kita sepakat nih. Kita ini sebagai anak bangsa semua harus kolaborasi untuk memajukan UMKM. Kita sepakat itu. Kita nggak ada apa, tidak Dan ada. siap mendukung juga ya, kalau memang siap betul mendukung. bisa. Tapi yang kita harapkan itu sekarang adalah, oke, ini sekarang ada dari pemerintah, dari Kementerian UMKM membuat terobosan, oke, untuk memasukkan yang brand-brand 1.300 tadi. Tapi maksudnya sambil ini berjalan, ya dikolaborasi dulu gitu loh. Jangan langsung ditebas, dimatikan. Ini tadi momen kita ini Natal, Tahun Baru, Ramadan, Idul Fitri. Berdekatan semua berbarengan. Artinya kalau dari sisi pedagang, ini momen yang ditunggu-tunggu para pedagang. Dalam 1 tahun yang ditunggu-tunggu ya begini. Padahal justru di momen ini, ya dengan kebijakan yang mulia Pak Purbaya, ya kita nggak ada lagi stoknya, apa yang mau kita jual. Jadi mudah-mudahan kita yang pasti dari pedagang, dari sisi pedagang, kita tidak melawan pemerintah, tidak. Yang kita harapkan solusi. Jadi kita ini, pedagang ini sebenarnya korban. Kami ini adalah pelaku yang sudah berusaha di bidang ini cukup lama, dibiarkan, tapi begitu ada perubahan, ada peraturan baru, ada undang-undang yang lebih menegaskan lagi, harus dirubah produknya. Artinya kan butuh penyesuaian. Jadi nggak bisa serta-merta dirubah jenis jualannya terus akan jalan. Apa jaminannya? Apa akan jalan? Terus kalau nggak jalan, apakah ini nanti manusia-manusia yang bergantung hidup di thrifting ini akan bertahan? Artinya jutaan lagi akan tambah pengangguran-pengangguran baru. Baik. Nanti kalau nggak jalan laporkan ke DPR, Bang. Nanti kita kita artinya ruang publik selalu terbuka untuk mendengarkan bagaimana kemudian laporan yang terjadi juga di lapangan. Yang kita tunggu adalah tadi ramuan solusi terbaik, jalan tengah untuk semua pihak, tentunya untuk kepentingan bangsa dan negara dan juga untuk kesejahteraan masyarakat. Tadinya kita harapkan tuh ada dari pihak Kementerian Perdagangan sebenarnya. Kita harapkan hal yang sama, tapi mungkin di ruang yang berbeda nanti akan bisa kemudian difasilitasi. Tapi terima kasih ya Bapak-Bapak untuk perbincangannya semua malam hari ini. Saya bisa tambahkan sedikit? Sedikit sekali Pak Sarman. Ya, jadi gini, kita harus menyemangati Pak Rifai dan kawan-kawan bahwa yang nantinya mereka jual juga pakaian yang sama. Hanya bedanya ini lokal, Pak Sarman. dan pakaian bekas. Saya yakin produsen, para konsumen akan mencari pakaian makanan itu merupakan salah satu kebutuhan utama dari. Baik, kita tunggu optimismenya jalan tengah terbaik. Terima kasih Bang Fernando, terima kasih Bang Rifai, terima kasih Pak Sarman malam hari ini sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam.